Kembali lagi di Indahnya Ramadan masih membahas mengenai bagaimana kita mendapatkan ridho Allah di bulan suci Ramadan. Tadi Kiai menyampaikan untuk bisa mendapatkan ridho Allah maka kita berfokus pada iman dan juga amal soleh. Lalu Ustadz Azhari mengatakan kita harus takut yang simpati kepada Allah. Lalu Gusan mengatakan bahwa ini adalah sebagai epicentrum dari kebaikan kita kan sehingga kita bisa mendapatkan ridho Allah. Nah, saya ke Ustadz Azhari terlebih dahulu. Apalagi Ustadz yang bisa kita lakukan agar insya Allah kita betul-betul mendapatkan ridho Allah. Ya, Masya Allah, tema yang baik sekali nih. Kita belajar gimana caranya berperes-peres ke Allah nih. Iya. Banyak kita yang pinter banget peres ke manusia. Iya. Tapi kita kicep kalau cari peres ke Allah. Udah peres kicep lagi. Nabi SAW itu memberi bocoran ke kita bagaimana puasa ini Allah Subhanahu wa taala meridhai kita. Ya. Dalam sebuah hadis dikatakan yatruku ta'amah wa syarabah wa syahwatah min ajli as-siyamu li wa ana ajzi bih. Bagaimana tidak Allah kemudian gak ridho sama kita. Allah pasti ridho di bulan ini karena apa? Dia melihat hamba-hambanya meninggalkan makan, tidak minum, tidak berhubungan badan, mempuasakan diri dari lapar dan haus, mempuasakan diri dari yang enak-enak. Karena Allah. Li ajli, karena Allah. Ya. Karena itu kata Allah, as-siyamu li, puasa itu buatku. Ya. Wa ana ajzi bih. Hadis ini memberi kita isyarat bahwa ternyata keridhaan Allah bisa dijemput dengan apa? Dengan cara kita mendandani niat kita. Mendandani niat kita. Tajdidun niat. Merefresh niat kita. Dari hulu sampai hilir. Semuanya kita lakukan karena Allah. Dan bulan ini adalah bulan yang tepat. Di mana kita melakukan itu. Iya. Kita diajak untuk lebih tertarik. Dari real food lebih tertarik ke spiritual food. Oh iya betul. Beramal soleh li ajlillah. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala. Niat kita bicara. Niat. Gusan mungkin bisa menambahkan. Jadi niat yang bagaimana yang baiknya kita miliki agar mendapatkan ridho Allah. Ya, niat ini sebuah pondasi dari semua amal dan akan berpengaruh kepada hasil. Proses itu akan dipengaruhi oleh niat. Ya. Ketika niatnya baik, maka insya Allah prosesnya itu nanti akan baik dan juga hasilnya akan baik. Ya. Ketika niatnya kita fokuskan kepada ridhonya Gusti Allah, ridhonya Allah SWT, maka ketika di jalan pun menjalankan perintah-perintah Allah, itu sudah gak minta kanan kiri. Dan pertama lagi yang paling penting adalah ketika kita sudah berharap ridhonya Allah, maka kita sudah tidak mungkin menghamba kepada selain Allah. Ya, Tidak mungkin menghamba selain Allah karena saya nggak mau butuh siapa-siapa. Saya yang butuhkan adalah ridhonya Allah. Perintah apapun kalau misalnya Allah perintah, aku lakukan karena aku ingin mendapatkan ridhonya. Nah, totalitas ibadah kita, sholat kita dan lain sebagainya. Wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya lillah. Semuanya lillah. Nah, kalau misalnya itu bisa kita dapatkan, maka insya Allah Ramadan kita ini menjadi Ramadan yang sangat makbul. Amin. Ramadan yang diterima oleh Allah SWT. Dan itu andaikan bisa berdampak sampai di Ramadan berikutnya. Subhanallah. Ridho Allah dijamin di tangan kita. Amin. Silakan Kiai. Menarik apa yang disampaikan. Ketika kita berniat orientasinya kepada Allah. Dan juga tadi disampaikan bagaimana kita mencegah makan dan minum di ajli untuk karena Allah. Di balik itu semua untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi radhiyallahu taala an nafa'ana bi ulumi fid dharaini amin. Adalah tidak lain dan tidak bukan innallaha la yarda 'anil abdi ayakulal akla fayahmaduha alayya. Begitu dia makan bukan sekedar untuk mengenyangkan perutnya semata, akan tetapi fayahmaduhu alayya. Dia memuji Allah. Jadi orang yang ingin mendapatkan ridho Allah, dia makan dan dia minum, dia puji Allah. Masya Allah. Itu yang paling gampangnya aja deh. Mampu nggak kita ketika kita yang namanya makan dan minum kita puji Allah. Makanya ketika doa habis makan, alhamdulillahilladzi, kita meminta kepada Allah, at'amana wa razaqtana. Semoga engkau memberikan kepada kami, merizkikan dengan kepada kami, dan kita selalu ingat Allah. Begitu kita memakankan juga kita menyebut nama Allah. Begitu kita sebut nama Allah, kita sanjung Allah. Jadi nikmat yang Allah kasih kepada kita.
begitu kita dapat nikmat, begitu kita rasakan, di situ kita puji Allah. Ya. Wa afdalul du'a alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Sehingga Ya. semulia-mulianya doa yang paling tersingkat adalah Lila. alhamdulillah. Ah. Dikasih sakit dia alhamdulillah. Sakit Iya, aja iya. masih alhamdulillah. Iya, Bayangin iya, coba. iya. Nggak ada orang mau sakit, dikasih sakit dia mengeluh. Dia pilih bersyukur. Kenapa? Di balik sakit yang dia beri, Allah berikan kepadanya, ternyata ada sesuatu. Apa? Allah kurangi, Allah ampuni salah dan dosanya. Jadi Masya Mas Bram Allah. kalau pengen ampunan dosa, gampang. Gimana Sakit caranya, aja Minta Kiai? sakit. Aja. Enggak gitu juga, Kiai. Ustadz, kalau kita melihat di bulan Ramadan ini kan semua orang berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala Allah. Tapi untuk berbuat baik lah ya. Tapi tidak semua perbuatan baik itu langsung mendapatkan ridho Allah. Nah, ini bagaimana membedakannya dan memilihnya? Tidak semua yang kita lakukan mendapat pujian dari Allah semuanya karena cacat niatnya. Kalau niatnya cacat, motif beramalnya cacat, Pamer maka gitu misalnya hasilnya ya. juga cacat. Iya. Maka penting sekali kita mendandani niat tadi. Semakin bersih niat kita, maka hasilnya akan semakin maksimal dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Berbuat baik niatnya hanya untuk Allah. Ya, Itu saja. betul. Oke. Sebab ketika kita ria, beramal karena ingin dinilai, man ra'a Allahu bih. Orang yang ria beramal karena ingin dinilai, Allah justru akan membocorkan kekurangan amalnya. Oh. Man samma'a samma Allahu bih. Barang siapa yang beramal karena ingin diperdengarkan amalnya, Iya. justru sebaliknya Allah akan perdengarkan kecacatan amalnya. Maka, dan satu lagi, ketika kita nggak ikhlas beramal, capek. Gimana tuh? Capek, karena tujuan kita bukan Allah, tapi makhluk. Ketika kita tujuannya makhluk, ternyata setelah beramal tidak dipuji sama makhluk, kan capek. Iya, betul. Maka sholat kita yang 5 waktu itu, puasa kita yang setiap hari di bulan Ramadan, kalau kita lakukan hanya sekedar rutinitas, bukan karena panggilan iman, capek sekali. Harus bangun zuhur, asar, subuh, maghrib, isya. Kalau dilakukan bukan karena panggilan iman dan niat, itu capek sekali. Iya. Maka sama seperti kita kerja di kantor. Iya. Kalau kita kerja di kantor, hanya karena rutinitas itu capek sekali. Belum dinamika yang ada di kantor, di tempat Betul. kita bekerja. Betul. Tapi kalau kerja itu kita niatkan ibadah karena Allah. Iya. Ada tanggung jawab yang harus saya lakukan sebagai hamba Allah. Iya. Saya harus cari nafkah. Nafkah ini saya berikan kepada istri saya, anak saya dan seterusnya. Maka Masya Allah, betapapun berat, tapi karena panggilan iman, dia akan menjadi ringan. Iya. Nah ini saya tambahkan. Iya, Kiai. Dari niat yang tulus, Allah jelaskan di dalam surat Al-Fat. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Allah jangan koma, sambung. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dari dia niat yang betul-betul karena Allah ada simak. Inner beauty-nya nampak. Nah ini. Iya. Jadi Siapa enggak- yang beauty nih, Ge? Ya. Inner. Inner. Iya. Jadi keluar tuh inner beauty-nya artinya dia memiliki wawasan. Iya. Dia ada ketentraman. Iya. Dia ada ketenangan. Hidupnya nggak kupah. Aduh, kupek Kupek, lagi. kupek. keluar, iya. Betul. Jadi nggak kuper dia nih. Iya. Ya kan? Iya. Banyak orang kan sekarang beku pikirannya. Susah hatinya. Apa sebabnya? Karena tujuannya tadi bukan karena Allah. Betul. Iya. Kalau dia tujuannya karena Allah, Allah akan berikan kepadanya. Ya. Apa yang enggak Allah berikan? Maka ada doa. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan. Yang menjadi beban kehidupan kita ketika nur cahaya Allah itu Allah angkat. Apa sebabnya Allah angkat? Karena tujuannya tadi adalah bukan karena Allah, karena kemauan dirinya. Dan ada tujuan tertentu yang ingin dia gapai. Dengan demikian maka insya Allah kita bisa mendapatkan ridho Allah. Dengan demikian kita akan dapat ridho Allah. Amin. Mudah-mudahan. Ya. Ketika kita menginginkan ridho Allah, apakah ini berdampak pada perilaku kita sebagai manusia, khususnya di kondisi atau di lingkungan sosial kita? Ya. Tahan sebentar jawabannya, Gusan. Kita akan bahas mengenai hal itu sesaat lagi. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.